Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Oke, bertemu dan berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK atau SMA kelas 12. Materi kita hari ini yaitu berbicara tentang warisan atau mawaris. Meraih berkah dengan mawaris. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah saja. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan samanya, yang di dalamnya termasuk masalah mawaris atau kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam itu tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, anak-anak, orang dewasa, dan lain sebagainya, mereka berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan keluarganya. Oke, sekarang kita masuk pengertian mawaris. Apa yang dikatakan dengan mawaris? Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Itu yang dikatakan dengan mawaris. Nah, yang kedua, apa yang dikatakan dengan warisan? Warisan berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Nah, yang ketiga, apa yang dikatakan warisan menurut istilah? Yang dikatakan warisan menurut istilah artinya berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta benda, atau uang, atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara pribadi dari keluarga yang meninggal tadi. Nah, ilmu mawaris biasanya disebut dengan ilmu faraid. Apa yang dikatakan dengan ilmu faraid? Yaitunya ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan yang pertama harta benda atau harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, bagian masing-masingnya. Yang ketiga, cara pelaksanaan pembagiannya. Nah, inilah yang dikatakan dengan ilmu faraid atau ilmu mawaris. Sekarang kita lanjutkan. Untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Kalau tidak terpenuhi 3 unsur ini, maka waris mewarisi tidak akan terjadi. Yang pertama, ada orang mati atau yang disebut dengan pewaris, atau yang disebut juga dengan orang yang mewariskan hartanya. Yang kedua, ada harta milik orang yang mati, atau yang disebut juga dengan harta warisan. Yang ketiga, ada salah satu atau beberapa orang yang masih hidup sebagai keluarga dari orang yang mati, atau yang disebut dengan ahli waris. Nah, sekarang masuk kepada dasar-dasar hukum. Dalil, apa dalilnya kewajiban kita untuk melaksanakan waris mewarisi ini? Salah satunya adalah sumber hukum ilmu mawarisi yang paling utama itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, sunnah atau hadis. Setelah itu ijma' para ulama, serta sebagian kecil dari ada ijtihad, ada namanya mujtahid. Nah, itulah dasar hukum ya untuk menentukan harta warisan tersebut. Yang pertama, dasar hukum terhadap Al-Quran. Dalam Islam saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, di antaranya coba lihat nanti di salah satu Quran, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-7. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidaini wal akrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal akrabun mimma qalla minhu au kasura nasibam mafruzon. Artinya, bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak, itu menurut bahagian yang telah ditentukan.
Dasar yang kedua yaitunya hadis atau sunnah Nabi. Coba lihat nanti dalam hadis riwayat Ahmad, hadis dari Ibnu Mas'ud. Apa dalam hadis itu? Ani ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innimru'um maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushika an yakhtalifasmani fil fara'idi wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Riwayat Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud katanya, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah ilmu faraid, ilmu mawaris, dan ajarkan pula kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Ini dalilnya dalam hadis Nabi. Yang kedua nanti bisa juga dilihat di hadis Abu Daud dan Ibnu Majah. Artinya begini, ilmu itu ada 3 macam. Dan selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Apa itu? Yang pertama ayat muhkamat. Yang kedua sunnah yang datang dari Nabi. Yang ketiga ilmu faraid yang adil. Artinya ilmu pembagian harta warisan yang adil. Nah, hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Oke, demikian materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.